Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Tetap semangat mengiring Tuhan. Dan pagi hari ini tema khotbah yang akan saya bawakan adalah harga mengikut Yesus bagian yang kedua. Saya akan ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Saudara bisa membacanya di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Namun pagi hari ini saya akan membacakan di ayat yang ke-16, ayat yang ke-20 sampai 22 berkata demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan adalah harus ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama saudara, di ayat yang ke-20, Yesus menghendaki agar orang muda yang kaya ini ketika bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata di ayat yang ke-20, perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus menghendaki jangan berhenti pada level baik hanya menurut hukum saja. Saya ulangi, jangan berhenti hanya pada level baik menurut hukum. Yesus ingin setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ada harga yang harus dia bayar. Tetap harus melakukan perbuatan baik, tetapi tidak berhenti pada titik baik menurut hukum. Tetapi ada tataran level berikutnya, seperti yang dikatakan dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Sehingga kamu mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah yang pertama saudara, jangan berhenti pada level baik menurut hukum, tetapi next level, yaitu yang berkenan dan yang sempurna. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat yang ke-21, Yesus menawarkan kepada orang muda yang kaya tadi, yaitu jikalau engkau hendak sempurna. Saudara, kata jikalau ini memuat arti kata tidak ada unsur paksaan, tetapi tawaran berupa pilihan yang terbaik, yaitu next level, dari baik menurut hukum kepada level sempurna, level berkenan. Inilah yang dituntut oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus, orang yang mau percaya kepada Yesus, harus menyerahkan dirinya kepada Yesus. Terus dan terus, jangan berhenti pada titik yang sekarang ini saudara dan saya ada. Terus bertumbuh di dalam Yesus. Dan kalau kita memperhatikan ayat yang ke-22, apa respon dari pemuda yang kaya tadi? Ketika mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, perkataan Yesus adalah perkataan kehidupan. Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Petrus pernah ditanya kepada Yesus, "Apakah kalian semua tidak pergi ketika sudah mendengar pengajaranku ini?" Dan Petrus menjawab, "Guru, kemanakah aku akan pergi? Perkataanmu adalah kehidupan yang kekal." Saudara, namun berbeda dengan orang muda yang kaya tadi. Begitu dia mendengar perkataan Yesus, dia bukannya pergi mendekat kepada Yesus, pergi untuk menjual segala miliknya, lalu ikut kepada Yesus. Tetapi pergilah ia, dengan arti kata
dia tidak bisa mengikut Yesus. Apakah sebabnya, saudara? Firman Tuhan berkata, sebab hartanya banyak. Saudara, boleh kita di dunia ini memperoleh harta kekayaan, tetapi jangan sampai harta kekayaan yang kita miliki menjadi pengikat hati kita. Hati kita terpikat oleh harta itu, sehingga kita tidak bisa mengikut Yesus dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti Yesus. Yang pertama saya ulangi saudara, jangan berhenti hanya pada level baik menurut hukum, melainkan sampai kepada level berkenan dan yang sempurna. Yang kedua saudara, tawaran Yesus tidak pernah berhenti pada level hari ini, tetapi teruslah bertumbuh sampai engkau mendapati dirimu sempurna di hadapan Bapa di surga, sama serupa dengan Yesus yang adalah sempurna. Yang ketiga saudara, ingatlah perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Jangan pergi meninggalkan perkataan Yesus, tetapi pergi untuk memberitakan perkataan dan pengajaran Yesus supaya kita hidup di dalamnya dan terus terikat di dalam perkataan Yesus itu. Hidup di dalamnya, bukan terikat pada yang lain selain firman Tuhan, selain pribadi Tuhan. Karena itu akan menjadi beban dan kita tidak bisa berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sampai kepada garis akhir kita menyelesaikan perlombaan itu, mengikut Yesus dengan setia sampai akhir. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur bahwa harga ketika kami mengikut Yesus adalah tidak berhenti pada level di mana sekarang kami berada. Kami tetap haus, kami tetap lapar akan Tuhan. Sehingga perkataan-Mu itu membangkitkan iman kami, menumbuhkan iman kami, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai kesempurnaan. Diberkatilah setiap para pendengar yang sudah mengikuti firman Tuhan di pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Sekalipun di masa yang sukar seperti sekarang, kami tetap mengiring Tuhan. Meskipun ada harga yang harus kami bayar, kami tetap mau setia dan cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.